Perhelatan politik di tahun 2024 ini makin mendekati hari penentuan untuk menjadi gubernur di Sulawesi Tengah. Beberapa kandidat sudah mencuat di permukaan dan beberapa di antaranya juga mencuat untuk menjadi wakil gubernur. Satu di antara sekian banyak yang mencuat itu adalah Anwar Hafid. Dan di depan saya ada Bung Asnawi Rasid. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke. Bagaimana kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi Bung Asnawi Rasid ini adalah juru bicara Anwar Hafid. Kita akan mengulas beberapa statement Anwar Hafid, dan yang paling menohok menurut podcast media Suara Palu yang perlu dibahas itu adalah ada ketidakpuasan Anwar Hafid ketika hanya menjadi legislator. Ada hal-hal yang tidak bisa dieksekusi langsung ketika menjadi legislator. Bagaimana, Bung Asnawi Rasid? Ya, saya pikir sama-sama kita pahami bahwa regulasi di negara kita, sistem pemerintahan yang ada, tentu fungsi legislasi dan fungsi eksekutif ini saling menopang dan berdiri masing-masing. Oke. Pasti ketika kita berada di legislasi, ini tentu menurut Pak Anwar Hafid, setidaknya apa-apa yang dia inginkan, apa-apa hal yang dia melihat, apa-apa yang kemudian menjadi persoalan dan problem, ini tentu ujung-ujungnya hanya bisa disampaikan kepada pihak eksekutif. Nanti kemudian eksekutif menyimpulkan apakah dia bersalah atau tidak. Terus berarti fungsi legislatif ini setidaknya dia hanya menjadi rekomendasi. Kalau kemudian melakukan catatan harus ada disegerakan dan sebagainya tentang persoalan-persoalan kemasyarakatan, legislatif teman-teman di DPR paling tinggi hanya sampai bisa memberikan suatu rekomendasi atau catatan-catatan kepada pihak pengambil keputusan. Yang kemudian menjadi persoalan bagi yang punya niat. Ya, kan itu tentu bagi yang punya niat. Kemudian kalau kita tidak punya niat, kan kita tidak anggap itu persoalan. Kan kira-kira demikian. Ya, kita melihat Anwar Hafid yang punya niat, yang punya niat menjadi gubernur pasca memimpin Morowali 2 periode. Tentu dia beri keinginan lagi untuk jenjangnya menyangkut naik kepada level untuk bagaimana dia bisa melakukan itu untuk Sulawesi Tengah secara utuh. Nah, kira-kira demikian. Iya. Bung Asnawi, Anwar Hafid ini sebenarnya mau fokus apa di Sulawesi Tengah ini sampai dia mengucapkan hal itu, bahwa dia ingin mengeksekusi sesuatu. Apa kira-kira yang mau difokuskan untuk membangun Sulawesi Tengah sampai dia harus ketidakpuasannya di legislator itu? Saya pikir kita sama melihat bahwa persoalan-persoalan mendasar. Jadi ketika kita ingin membangun suatu daerah, kita masuk dulu kepada persoalan mendasar. Ketika persoalan mendasar ini tuntas, maka hal yang lain pasti akan mengikut. Nah, Anwar Hafid sepanjang beliau memimpin kabupaten, Anwar Hafid itu hanya terbesit pada inti pokok bagaimana persoalan pendidikan dan kesehatan itu selesai. Pendidikan dan kesehatan itu merupakan hal yang penting. Karena bagaimana pemerintah bisa hadir di dalamnya. Karena begitu banyak persoalan-persoalan pendidikan yang kemudian anak-anak kita tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ini karena persoalan keterbatasan pembiayaan, keterbatasan. Jadi kita bicara pendidikan ini kan tidak serta-merta biaya. Kita juga harus berpikir bagaimana mendekatkan akses pendidikan itu di wilayah-wilayah tertentu.
fasilitas dan lain sebagainya. Jadi saya pikir Pak Anwar Hafid akan lebih konsen kepada pertamanya itu yang paling utama itulah pendidikan kesehatan. Oke. Kalau hal itu yang ingin dia eksekusi sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang dilihat sudah secara Sulawesi Tengah, bukan lagi sewaktu menjadi bupati 2 periode di Morowali. Ya. Kira-kira apa yang pernah dilakukan itu masih berkolerasi sangat jelas untuk dia bawa ke level yang paling tinggi di Sulawesi Tengah? Saya pikir iya. Jadi kalau kita belajar konsep ini bahwa semua dimulai dari hal yang kecil. Oke. Ya kan gitu. Berarti kalau kita anggap Sulawesi Tengah, maka kita anggap apa yang pernah terjadi di Morowali ini kan miniaturnya. Ya kan? Kan kayak begitu. Oke. Miniaturnya. Ini kan cuma kurang pengembangan berarti. Konsep berarti sudah ada. Konsepnya kemudian hanya diperluas ini konsep. Nah, kira-kira saya pikir bahwa apa yang dilakukan pada saat di Morowali pada saat itu dengan juga segala keterbatasan. Oke. Daerah dalam konteks itu dengan segala keterbatasan. Jangan kita melihat apa yang dimimpikan Anwar Hafid saat ini karena melihat Morowali hari ini. Nah, Yang sekarang. ya ini kan nggak bisa demikian. Melihat Morowali dalam keadaan waktu itu memang daerah baru yang juga belum punya apa-apa. Smelter aja belum ada. Ya kan Iya. kayak begitu. Iya. Nah, nanti kemudian jangan lagi beranggapan bahwa ini bisa tercipta di Morowali karena ada ini. Nah, pertanyaannya kemudian justru pasca Anwar Hafid pada saat itu pendidikan yang pernah ada itu kemudian menjadi hilang sementara. Terus masuk dengan konsep yang berbeda lagi. Kayak begitu. Sama dengan kesehatan. Ya. Kesehatan justru saya melihat malah tidak ada. Nah, ini perlu kita. Jadi memang ini tergantung kemauan seorang pemimpin. Dia saya pikir gitu. Oke. Di bagian kesehatan, di bidang kesehatan, kita sebenarnya sudah ada BPJS yang secara merata di Indonesia itu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan menggaungkan nilai kegotong royongan. Apakah itu belum cukup? Kalau kita bicara BPJS ini, saya tidak apa-apa review ke belakang. Oke, silakan. Tidak apa-apa kita review ke belakang. Saya bicara konsep kesehatan yang di apa namanya dengan nama Jamsosda kalau nggak salah. Jamsosda. Kalau saya bandingkan dengan BPJS, ya BPJS ini asuransi. Apanya yang cukup? Kita punya duit juga berarti. Ya. Artinya kita membayar premi setiap bulan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, kalau kita tidak sakit berarti Oke. kita punya tanggung jawab membayar kesehatan itu. Kita hanya menabung seolah-olah kita diperintah menabung lah. Oke. Untuk mempersiapkan diri ketika sakit. Duit kita tetap keluar. Kalau konsep yang dibangun Pak Anwar pada saat Jamsosda kan tidak demikian. Bagaimana konsep? Ya kita tidak menabung bahwa setiap masyarakat yang memiliki Jamsosda itu silakan berobat kemana-mana. Dan itu Tunjuk di mana? Itu diklaim ke daerah. dan tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran dari masyarakat yang harus membayar iuran setiap bulannya ke pemerintah daerah. Tidak ada. Nah, ini kemudian lebih hebat Jamsosda dibandingkan BPJS. Kan harusnya konsepnya demikian. Lebih hebat lah Jamsosda dibandingkan jaminan sosial daerah. Iya, artinya dari sisi prakteknya Jamsosda itu lebih mentereng lah ketimbang BPJS itu karena tidak ada premi yang dibayar. Tidak ada. Tidak ada premi yang dibayar. Tidak ada premi kita bayar kepada pemerintah daerah untuk menabung kalau Anda sakit ya pakai itu aja. Ini kan kalau sistem yang dibangun BPJS ya, kalau Anda sakit, saya belum sakit, berarti saya bayar Anda dulu kan? Iya, kayak begitu. Nah, saya pikir lebih matang konsepnya Jamsosda. Oke, dan konsep itu 2 periode di Morowali itu berjalan. Berjalan 2 periode berjalan.
mungkin di awal-awalnya saja itu ya kita cari formatnya. Oke. Tapi seingat saya pada saat Anwar Habib tadi kita bicara Iya. eksekusi. Iya. Pada saat Anwar Habib dilantik jadi bupati, langsung ini dia perintahkan. Dia tidak mau tahu, ini harus dilaksanakan. Ini bedanya. Perintah dengan minta tolong. Kalau kita minta tolong ya, minta tolong siapa tahu bisa. Ini kan beda. Itu kalau di legislatif. Kalau kita, kenapa yang seperti yang Anda penasaran, teman-teman Suara Palu ini penasaran terkait statementnya beliau. Ada ketidakpuasan, tidak bisa mengeksekusi sesuatu. Seingat saya pada saat beliau dilantik jadi bupati itu sudah diperintahkan terkait itu. Entah mau tahu resikonya apa, yang jelas harus berjalan pendidikan dan kesehatan. Oke. Mau cari dari mananya harus berjalan. Ya kan gitu, ini perintah. Kebutuhan dasar rakyat. Ya kebutuhan. Beda kalau kemudian bilang delegasi, oh Pak, tolong kayak gini ya. Ya oke, dicatat lagi. Dipertimbangkan. Ya dipertimbangkan. Karena legislatif ini kan dia hanya menyokong visi pemerintah pada saat itu. Oke. Ya, beda kalau kita menjadi kepala daerah, kita punya visi, kita punya visi dan misi, kita harus bertanggung jawab. Itu mau tidak mau harus kita lakukan. Risikonya, ya saya pikir kita yang harus bertanggung jawabkan. Oke. Kayak gitu. Bung Asnawi, di beberapa kesempatan itu pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu ada kebanggaan karena mengatakan APBD yang dari 900 miliar sekarang sudah jadi 2 triliun. Kira-kira begitu kalau saya tidak salah mendengarkan statement pemerintah Sulawesi Tengah. Nah, apakah konsep dasar kebutuhan rakyat soal pendidikan dan kesehatan itu, jika menggunakan skema jam sosda, bisa terwujud? Saya pikir semua bisa. Semua bisa. Oke. Mau tidak ada duit pun sebenarnya semua bisa. Oke. Kita bicara kemauan dulu ini. Oh ya, oke, ya. Jadi kita punya berapa puluh triliun atau apa, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak punya niat untuk kan juga tidak bisa. Sekarang yang paling terpenting dulu ketika kita melihat daerah, skala prioritasnya mana? Ya kalau kita prioritaskan pendidikan kesehatan, berarti anggarannya kita harus banyak-banyak ke sana. Oke. Kan kayak begitu. Ya, ada beberapa hal yang tidak penting, perjalanan apa, jalan-jalan kemana dan lain sebagainya jadi hal tidak penting. Nah, hal-hal yang tidak penting, makanya semua sebenarnya bisa kita lakukan. Oke lah, mungkin bukan jam sosial dan sebagainya. Mungkin nanti akan kita atur dalam konsep kita pilih semacam satu BPJS ada kastanya. Oh iya, ada kelas 1. Iya, kelas 1. Kemungkinan kalau kita bicara di kesehatan nanti mungkin ada miskin ekstrim, ada kategori miskin. Kan nanti kita lihat, kita kolaborasi dengan program pusat yang ada KIS, apa semua dan lain sebagainya. Terus apakah kemudian tidak bisa? Kan pasti bisa. Nah, Bung Asnawi, ini saja saya soal BPJS lagi. Ini saja sekarang orang biar cuma batuk kecil datangnya ke rumah sakit karena merasa bahwa saya rugi kalau tidak menggunakan fasilitas yang saya bayar setiap bulan ini. Nah, tentu kalau hanya soal kecil itu setiap orang datang, otomatis kan akan ada pembengkakan. Matematikanya kan begitu. Logika matematikanya begitu. Pembengkakan pasien. Ya, pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan. Dan iya. Kan gini. Jadi maksud saya sekarang ini saya belajar dari konsep Morowali Utara ya. Kita enggak apa-apa, kita ambil sampel-sampel terkait. Oke, silakan. Jadi harusnya sekarang lebih enak. Kita tidak perlu pakai apa, kita hanya bisa, pemerintah daerah bisa hadir di dalam untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan kategori-kategori tertentu itu ya kita bayar aja BPJS-nya dengan kelas. Ya, jadi misalnya kalau mungkin di Morowali Utara BPJS kita bayar. Jadi itu bisa jadi skema juga ya? Skema
Skema kan kita tidak perlu, kan kita harus hargai juga keputusan negara bagaimana. Negara yang meminta supaya ada juga pendapatannya. Kalau kita di moralitas kan kita bayar BPJS-nya masyarakat. Oke. Kan kayak gitu. Artinya kalau kita bicara Moral Utara, berarti kelas besarnya sudah setengah. Sudah ada Kabupaten Moral Utara bisa Memulai. Kemudian ada, ya mungkin nanti kalau seorang gubernur dulu kabupaten lu siap bagaimana? Karena ada sharing. Sharing APBD, ya kan kira-kira bisa kita lakukan apa semua. Jadi yang paling konsep yang paling menarik hari ini mau dulu. Kalau mau dibuka jalannya. Bagaimana ada jalan terbuka kalau tidak mau? Ya kalau tidak punya niat ke situ. Jadi kalau kita yang memikirkan semua jadi tidak bisa. Karena kita cuma sekedar berpikir. Kita tidak punya niat untuk melakukan itu. Wah, ya, banyak jadi, orang. Ya. Jadi kemudian sama dengan ya orang akan merasa rugi, akan merasa apa ketika karena sudah terlanjur membayar apa sedikit periksa sedikit hanya untuk itu. Jadi ini juga menjadi resiko. Jadi kemudian ke depannya ketika pendidikan dan kesehatan ini kita bisa tangani bersama. Kita punya konsep yang real terkait hal itu. Saya pikir mudah-mudahan sudah setengah ke depan itu sudah hilang lah yang kayak hal urusan BPJS yang membingungkan. Jangan kita mati gara-gara Bung Asnawi, lagi-lagi semua program itu ketika dikeluarkan itu tidak ada program yang tidak bagus. Ya. Tapi terkadang ada oknum yang memanfaatkan program itu untuk menjadi kepentingan pribadinya. Anda sekarang berposisi di Anwar Hafid. Ya. Anda menilainya bagaimana? Ya, kalau kita bicara persoalan personalia ini kan tentu sudah harus ada indikator juga yang harus kita. Jadi pemimpin ke depannya kita ini, ya terutama Pak Anwar Hafid, tentu ya biasa. Kalau kita bilang masalah misalnya begini, kita kasih contoh dulu ya. Oke. Ya. Tidak boleh ada pungutan di sekolah. Ya, oke. Guru bikinlah apalah yang sumber. Padahal memang tidak ada, apapun bentuknya tidak ada. Nah, ini biasa kenakalannya begitu. Nah ini kemudian, dinas terkait ini memang harus betul-betul, dan kemudian juga pemimpin kita harusnya mengetahui ini, pasti sangat memahami apa yang telah akan terjadi, kemudian bagaimana cara mengantisipasinya. Ya kita ambil contoh misalnya program, misalnya kita ambil contoh bahwa persoalan kependudukan, di mana-mana ya gratis ini kependudukan. Yang KTP ya? Ya KTP gratis. Ujung-ujungnya ada oknum mengatakan Pak habis belangko Pak, inilah dan sebagainya. Dan itu fakta Pak. Terus kemudian kalau ada duit, belangko muncul sendiri. Kan contoh-contoh kayak begitu. Memang jadi contoh. Jadi kalau itu contoh, berarti kita harus buat juga bagaimana setiap masyarakat yang datang di bagian pelayanan itu sudah langsung tertulis secara online bahwa jumlah belangko kita sekian ini sekian. Jadi nggak ada lagi yang bisa mengatakan itu. Kan saya pikir banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang kemudian ketika kita betul-betul menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini betul-betul tidak pungutan, pasti laporan cepat masuk kalau itu terjadi. Oke. Ini pasti ada tindakan, pasti pengambil kebijakan yang melakukan tindakan konkret real. Oke. Yang jelas ujungnya efek jerah. Iya. Ya, ujungnya efek jerah. Karena kalau kita bicara, ya kalau kita bayangkan Indonesia dulu ini ada revolusi mental. Ya. Nah, ini kalau kita bayangkan. Betul. Kita bayangkan Indonesia dengan cita-cita kita revolusi mental. Mentalnya makin rusak saya. Jadi bahaya juga revolusinya nih kan. Kayak begitu. Jadi barangkali jangan terlalu kita gaungkan itu kemudian itu menjadi risiko. Ya biasa kita berkesalahan gitu. Oke. Bung Asnawi, apa update terakhir dari calon gubernur kita per hari ini? Yang jelas
update terakhir ini Pak Anwar Habib hari ini kan sudah memegang instruksi dari Partai Demokrat, DPP. ya DPP Partai Demokrat untuk menjadi maju sebagai calon gubernur, bakal calon gubernur Sultan. Oke. Terus Pak Anwar ini mungkin semua kita sudah tahu bahwa Pak Anwar ini memilih pasangan Ren ini jauh-jauh sebelumnya. Oke. Artinya bahwa hampir tidak ada kalkulasi yang dihitung bahwa partai ini kalau kita ambil ini dapat ini nggak masuk ke wilayah itu dulu. Karena memang ini pasangan beliau sudah tetapkan jauh-jauh sebelumnya. Olehnya saya berpikir bahwa kebetulan Ibu Reni ini adalah kader PKB, kader PKB. Nah, semoga kita berharap bahwa PKB ini dengan semangat yang tidak pernah berubah dari dulu. Semangat tidak berubah bahwa PKB itu selalu mengusung kader. Selalu memprioritaskan kader. Ya saya pikir juga kader yang kita usul ini juga dari Ibu Reni juga bukan kader kaleng-kaleng juga. Dia sudah menunjukkan taringnya di pemilihan wali kota. Terlepas daripada beliau wakil wali kota, beliau ini kan juga Nama besar. bukan personal besar. Beliau ini kan juga memang di bagian sebagai dokter, sebagai kepala rumah sakit. Ya, okay. Ini kan sudah membuktikan juga kinerjanya. Sebagai birokrat. Ya, sebagai birokrat. Jadi saya berpikir bahwa ini sudah pasangan komplit. Saya pikir bahwa Anwar Reni ini merupakan pasangan komplit. Kita berharap Demokrat PKB ini bisa berkoalisi. Nah, kalau kita bicara normatif, harusnya kan memang harus Demokrat dengan PKB berkoalisi. Ini kita bicara normatif. Ya, kalau kita periksa, kalau kita periksa Demokrat mengusung siapa ya? Kader kita lah. Oke. Ya PKB mengusung siapa? Kader kita lah. Oke. Mau siapapun itu pasti kita selalu berbicara kader. Jangan kemudian melihat Anwar Habib, nggak jadi kalau kader, ya kan nggak boleh begitu. Ya, jadi saya berpikir insya Allah semua lagi konsolidasi, lagi kemudian lakukan komunikasi di level tingkatan partai, dan Anwar Habib ini sudah mendaftar di beberapa partai. Satu keyakinan saya bahwa insya Allah Anwar Habib maju dalam gubernur Sultan. Oke. Nah, secara kalkulasi, ini kan kursi Demokrat bisa mengusung. Demokrat 8 kursi, dia kekurangan 3 kursi, ya butuh koalisi. Oke. PKB ada 5 kursi, ya kemungkinan kalau hitung-hitungan matematikanya udah ada 13 kursi. Tapi kan lagi-lagi kita tidak boleh berbicara tentang kalkulasi kursi aja untuk membangun daerah ini. Nanti terlalu percaya diri. Bukan persoalan percaya diri. Jadi kalkulasi kita membangun daerah, jangan kita hitung kursi, kita lupa melihat daerah ini mau dibikin apa sebenarnya. Oke. Nah, Iya. terakhir kita dapat kursi, kita tidak mampu bikin apa-apa. Jadi kita tidak, yang jelas standar kecukupan kursi, kemudian kita akumulasi bahwa Demokrat atau PKB cukup, kan bukan begitu kita punya komunikasi politik. Siapapun dari teman-teman partai politik yang ingin bersama dengan konsep-konsep kita, ya silakan. Ini kan persoalan kita sepaham atau tidak sepaham. Iya. Bung Asnawi, di medsos itu banyak juga beredar bahwa dalam tanda petik ada pemain cadangan. Ya. Apakah update terakhir yang didapat oleh Bung Asnawi ini bahwa Anwar Habib, Ibu Reni ini tidak ada kalkulasi untuk mencoba menarik 1-2 dalam tanda petik cadangan? Cadangan dalam hal apa ini? Yang jelas bukan mengganti wakil. Artinya kalau kita bicara cadangan ini kan ada 2 opsi. Cadangan partai, ya kalau kita bicara partai kan nggak ada cadangan.
Oke, semua bisa komunikasikan. Iya. Bahwa untuk mengantisipasi tidak ada yang masuk ini kan bukan itu komunikasi politik kita. Oke. Ya toh? Makanya saya bilang tadi kita tidak bersandar kepada konsep ini kan kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa ini kursi kita sudah cukup dan ini kan bukan itu konsepnya. Karena kita mencari bagaimana membangun daerah, mau kita bersama-sama, teman-teman partai lain sepakat dengan kita punya ide dan gagasan, ya mau kalau kita bisa bersama, kita bisa bersama. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini cadangan, ini beresiko ini. Artinya bukan beresiko apa. Harusnya kemudian pandangan politik kita tidak mengarah ke situ. Sehingga ada muncul kalkulasi jegal menjegal, harusnya kan bukan begitu ilmu komunikasi. Ya. Kan harusnya tidak begitu. Berarti kalau ini dijegal ini cadangan ini kan tidak bisa begitu. Kita bukan lagi main-main lagi. Kita bagaimana menyatukan persepsi partai politik ini loh. Tentu Pak Anwar dengan Reni juga membawa visinya, menawarkan visinya kepada partai politik bagaimana membangun Sulteng dari kacamata mereka dengan kondisi ya kita bersepakat atau tidak. Oke. Kalau kita hitung-hitung cadangan, saya pikir kalau orang ya udah nggak usah kita pikir kita ke Ibu Reni lebih apa ada PKB kita taruh cadangan apa kita kesana kemari kita lihat akhirnya nggak ada yang jadi kalau kita bicara cadangan. Berarti dalam kalkulasi politik Demokrat khususnya ya, ini dipatenkan ini Anwar Hafid Reni. Lagi-lagi gini, saya hadir kan sebagai juru bicara Pak Anwar Hafid, juru bicara Demokrat. Oke. Artinya diskusi kita dengan Pak Anwar Hafid itu bahwa Ibu Reni ini final. Oh, wow. Artinya bukan kemudian kita tidak lagi melihat ini kita bicara keyakinan kita untuk berpasangannya siapa. Oke. Sehingga tidak mungkin lagi muncul udahlah Pak, saya kasih ini yang penting dengan ini nggak ada lagi. Berarti dari Anwar Hafid itu sudah final ya? Final. Ya. Oke, Bung Asnawi, kita ada di sesi terakhir ini. Apa yang ingin Anda katakan sebagai juru bicara Anwar Hafid di closing statement ini? Oke lah, kita melihat fenomena politik di Sulteng hari ini, ya saya pikir sama-sama kita ketahui bahwa kita selalu mengandalkan sesuatu itu melihat orang. Kita melihat sesuatu dengan person. Mungkin kita sama-sama bisa lihat, mungkin juga di media sosial banyak. Kita seperti berdebat, seperti anak kecil lah. Kita bicara si A dulu pernah mengatakan demikian. Oke. Si B dulu pernah mengatakan demikian. Harusnya ini demikian. Kalau tidak ini ingkar dan lain sebagainya. Ini janji dan lain sebagainya. Banyaklah hal begitu. Saya pribadi dari juru bicara Pak Anwar Hafid, saya mau mengatakan demikian. Monggo kita melihat Pak Anwar Hafid itu bukan sebagai seorang Anwar Hafid aja. Jadi mari kita lihat Pak Anwar Hafid itu sebagai ketua partai Demokrat hari ini. Mari kita melihat dia sebagai ketua partai yang punya konstituen. Oke. Yang punya konstituen. Sehingga kita tahu bahwa ini Pak Anwar Hafid juga punya tanggung jawab. Bedalah kalau Pak Anwar Hafid secara personal. Kalau secara personal, Pak, jadi ini aja lah. Kan bisa. Nah, terus saya mengajak kita di Sulawesi Tengah untuk melihat itu, bahwa kita punya putra-putra daerah. Ya, kalau saya selalu bilang Sulawesi Tengah ini cukup berbangga di akhir-akhir hari ini dibandingkan yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu. Hari ini Sulawesi Tengah punya generasi pemimpin yang luar biasa. Oke. Ada Pak Anwar Hafid, ada Pak Ahmad Ali, kemudian ada dari mana? Yang saya mau bilang berbanggalah kita. Berbangga karena kenapa? Sulteng tidak perlu naturalisasi lagi hanya seorang pemimpin kan. Jadi bahwa kita melihat semuanya dari kacamata politik, kita melihat dari ide masing-masing, di gagasan masing-masing. Kemudian bahwa apa yang dilakukan Anwar Hafid ini bukan untuk melawan siapa dan siapa, ya kan? Ya. Jangan kita menyimpulkan sesuatu itu untuk melawan si A, melawan si B, bahwa Pilgub ini bukan perlawanan tentang bagaimana seseorang yang memiliki niat dan punya kacamata sendiri dan punya niat bagaimana dengan konsepnya dia untuk menuntaskan. Ini persoalan gagasan.
Oke. Kan gitu. Jadi kita menjual gagasan ya. Ya, kita idenya kita melihat daerahnya kita, kemudian ini harus kita buat loh. Dan ini yang saya mampu lakukan. Ya, saya pikir di situ, bukan saya mau melawan si A atau si B, ya kan? Saya pikir kita sistem demokrasi aja yang membuat kita ini harus berlawanan, kalau bilang berlawanan. Jadi lagi-lagi kita masuk bukan untuk melawan calon-calon lain, bukan. Calon lain silakan maju juga dengan cara penglihatannya. Jadi kalau yang saya mau katakan bahwa sebenarnya kita punya tujuan yang sama. Semuanya punya tujuan sama. Mungkin hanya caranya aja yang berbeda-beda. Oke, iya. Mungkin sama-sama kita mau ke pintu itu. Oke. Ya toh? Lu putar di mana mungkin agak panjang. Kalau saya langsung potong, sama-sama aja kita akan sampai ke pintu. Mungkin cara pandangnya begitu. Tapi tujuannya kita sama. Siapa yang tidak akan membangun sultan ini? Oke. Semuanya. Ya. Semuanya pasti. Jadi saya pikir kalau kita dari saya sendiri, saya Panwar Hafid hanya itu. Kami tidak ingin lagi melihat bahwa adalah yang mau mengatakan bahwa Anwar Hafid ini begini atau si Anu ini, nggak usah lah itu. Kita mau nggak melihat Anwar Hafid sebagai ketua Demokrat Sultan lah, yang punya pertanggungjawaban kepada konstituennya, kan kayak begitu. Itu dilihat itu aja. Iya, Bung Asnawi, poin yang saya dapatkan bahwa Anwar Hafid itu ada niat yang tulus untuk membangun Sulawesi Tengah. Ada konsep dasar kebutuhan rakyat yang dia lihat dengan dua pokok besar tadi itu, pendidikan dan kesehatan. Dan ada kesejukan yang Anda katakan bahwa kita tidak akan melawan siapa-siapa, tapi kita mari beradu gagasan karena tujuan kita sama untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik. Mungkin begitu, Bung Asnawi. Saya kira begitu. Oke. Artinya yang paling terpenting itu bahwa konteks demokrasi hari ini bukan ajang adu kekuatan. Bukan ajang adu kekuatan. Siapa kuat sini? Ya. Saya sampaikan kepada Pak Anwar bahwa lagi-lagi saya bilang ke Kakanda, kalau saya ditanya, ya saya hanya menjawab bahwa takdir tidak pernah memilih lawan. Artinya kemudian kalau kita berniat, kemudian niat itu direstui, silakan kita berjalan. Kan kayak begitu. Kita lagi memikirkan sultan misalnya, kita tidak lagi memikirkan lawan kita siapa. Kalau lu memikirkan sultan, memikir lawan, gak usah lu pikir sultan, kita lihat lawan-lawan. Kita lihat ini lawan kita. Apakah kemudian lawan kita di sana, kemudian siapa akan bertarung itu menjadi buram perikiran kita terkait sultan? Saya pikir tidak usah. Kita niat, kita pikir sultan. Oke. Kan kayak gitu. Kalau pikiran dan ide kita direstui, insya Allah jadi. Kan kayak gitu. Ya, Bung Asnawi, kita di penghujung podcast kita malam ini, saya mewakili podcast Media Suara Padu mengucapkan terima kasih sudah hadir di studio yang sangat sederhana ini, tapi bisa melahirkan gagasan-gagasan, ide-ide untuk Sulawesi Tengah. Amin. Oke. Kalau Bung Asnawi punya closing statement, podcast Media Suara Padu juga ada closing statement di setiap episode. Lagi-lagi ini khusus untuk Media Suara Palu ya? Iya. Saya berharap Media Suara Palu ini menjadi pembagi informasi yang mendidik. Mendidik kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Kalau bisa menjadi pemfilter untuk menjaga kestabilan daerah kita, apalagi depan ini kita menghadapi pilkada. Pemilu kada. Setidaknya saya berharap Suara Palu ini menjadi media yang peka. Media yang peka ini maksudnya gini, ketika ada mendengar apa yang bergulir, kalau kemudian itu menjadi sesuatu hal yang saya minta Suara Palu cepat mengejar itu, melakukan info update-nya. Untuk memastikan bahwa
Saya pikir media ini kan dengan metode dengan seperti ini kan langsung asik, kemudian bisa disampaikan langsung kepada para pendengar. Jadi secepat mungkin bisa mengklarifikasi. Menetralisir hal-hal yang itu yang terpenting. Oke. Dan saya juga terima kasih sama Suara Palu sudah mengundang saya. Tentu kita sama-sama saling membutuhkan. Saya butuh juga apa yang saya sampaikan bisa sampai kepada masyarakat. Media Palu ini kita saling membutuhkan. Tukar pikiran. Iya. Bung Asnawi, di podcast Media Suara Palu itu kita selalu mengatakan bahwa kalau mau bersuara, salah satu tempatnya itu adalah podcast. Ya. Jadi kalau Bung Asnawi mau mengutarakan sesuatu, mencerahkan publik dan seterusnya, salah satu medianya itu adalah podcast. Tapi kalau suara Bung Asnawi